Hey yo Lur, kalau menurut kalian sosok seorang ayah itu kayak mana sih? Mungkin bagi sebagian anak laki-lakinya adalah seorang superhero pertamanya. Atau untuk sebagian anak perempuannya adalah cinta pertama dalam hidupnya. Tapi ini tuh ada nih kisah tragis dari anak perempuan yang dihancurkan oleh ayah kandungnya sendiri. Bayangin deh, kalian lagi rebahan, scroll Facebook, tiba-tiba muncul live streaming dari seorang perempuan. Penuh emosional dengan nada gemetar dan juga ketakutan, perempuan ini tuh nyebut kalau ayah kandungnya sendiri yang ternyata pejabat daerah udah lama melakukan hal tak pantas kepada dirinya Lur. Dan ini tuh nggak cuma 1 atau 2 kali aja, udah lama bahkan sejak usianya 5 tahun. Sakit banget sih ini orang ya. Dan ini tuh kejadiannya di daerah Raja Ampat. Wah, daripada aku makin kesel ya ngebahas kasus ini, langsung aja kita bahas di Rudet. Rudik update, insya Allah nggak bikin nambah mumet. Dalam sebuah video live yang berdurasi sekitar 3 menit 33 detik, perempuan berusia 35 tahun yang berinisial VW menangis sambil bicara dengan suara yang bergetar Lur, menceritakan apa yang dia alami beberapa menit sebelumnya. Dalam video itu tuh, VW bilang kalau ayah kandungnya sendiri pejabat Eselon 2 di pemerintahan Kabupaten Raja Ampat yang berinisial FW, berusia 58 tahun. FW ini tuh udah melakukan perbuatan tak senonoh terhadap putrinya sendiri Lur, yaitu VW sejak usianya 5 tahun. Bahkan lebih parah sejak ibunya VW ini meninggal dunia. Dalam video live streaming itu, VW mengaku baru saja terbangun karena ayahnya sendiri mencoba memaksanya untuk berhubungan. Ya kayak gitulah ya. Kami lihat ini asisten 1 nih. Saya sudah setengah mati. Saya harus tidur. Saya tidur. Tapi terpaksa saya bangun. Netizen langsung rame nih. Ada yang marah, ada yang shock, dan ada juga yang sinis. Masa sih pejabat bisa kayak gitu? Ya tapi yang bikin geger bukan cuma tuduhannya aja Lur, melainkan keberanian VW yang sebagai korban untuk melakukan siaran langsung. Karena kalau di Indonesia Lur, ngelapor aja kan susah ya, apalagi kalau pelakunya ya orang berkuasa kan. Dalam video yang viral itu Lur, VW ini mengaku kalau ayahnya sering pulang dalam keadaan mabuk, lalu memaksanya menuruti keinginannya tersebut. Ya, hubungan kayak gitulah ya. Ia bahkan mengaku Lur, ketakutan setiap kali mendengar langkah kaki ayahnya di malam hari. Wah, saking traumanya ya ini. Kau lihat ini. Kami lihat asisten 1 yang suka mabuk ini. Kami lihat. Ini siaran langsung. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 sekitar jam 5 pagi. Ia tuh terbangun dan merasakan sesuatu yang tidak wajar, lalu refleks menyalakan ponsel dan melakukan live streaming di Facebook. Hingga jam 12 siang, video ini tuh telah ditonton lebih dari 187.000 kali Lur. Dan bagian yang paling ramai Lur dibahas dari video ini adalah momen ketika VW mencoba mengarahkan kamera ke ayahnya itu. Bukannya muncul, sang pria ini sebagai ayahnya malah ngumpet di balik gorden, lalu kabur ke pintu belakang rumah. Lah pengecut ya ini orang, kocak. Dalam kondisi panik, VW ini tuh menyebut nama Bupati Raja Ampat yang bernama Orideko Iriano Burdam. VW memohon agar kasusnya ini tuh dilihat dan ditindak lanjuti Lur. VW juga tampak sangat takut
jika masalah ini tuh kembali ditutup-tutupi atau tidak mendapatkan perhatian serius karena melibatkan pejabat daerah. Berarti pernah dong ya kayaknya ini tuh dibikin laporan. Kami lihat Bupati Kabupaten Raja Ampat, Pak Bupati Pak Orideko Burdam. Perkataan VW yang paling viral ini tuh adalah Lur, demi Tuhan saya tidak tipu. Ini siaran langsung, semua bisa dilihat. Saya tidak tipu, Bapak. Saya tidak tipu. Demi nama Tuhan Allah. Demi nama Tuhan Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Allah yang hidup. Ya iya sih ya, ini live streaming, mana mungkin tipu-tipu kan ya, ngeprank gitu nggak mungkin kan. Kalimat VW itu tuh memicu simpati publik dan menyadarkan banyak orang bahwa korban sudah kehilangan banyak pilihan Lur. VW ini tuh anak sulung dari 4 bersaudara Lur. VW ini tuh mengaku nekat membongkar perilaku ayahnya karena tidak kuat lagi menahan beban penderitaan selama hidupnya. Sebelumnya VW ini tuh juga pernah ngasih tahu ke pihak keluarga tentang perbuatan si FW, yaitu si ayahnya sendiri ini nih, ya agar pihak keluarga yang lain bisa menegur atau memperingatkannya. Tapi lagi-lagi Lur, hasilnya nggak sesuai harapan dia. Pihak keluarganya ini malah memilih tidak menanggapinya, malah lebih mementingkan menjaga nama baik keluarga serta ayahnya itu yang berstatus pejabat tinggi daerah setempat. Miris banget ya, nama baik lebih penting dibandingkan mental VW yang hancur lebur. Wow. VW juga mengaku Lur, perbuatan tak pantas ini terus berulang-ulang karena VW menjadi tameng atau jaminan bagi ibu dan juga adik-adiknya. Adik yang nomor kedua ini tuh udah berkeluarga sih ya, dan adik yang ketiga masih kuliah. Tapi Lur, ternyata adik bungsunya yang paling kecil ini kondisinya autis. Jadi FW selaku ayahnya ini tuh akan berbuat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap ibu dan juga sang adik apabila keinginannya tidak dituruti. Ya, diancam lah ya. Bahkan VW ini mengaku kalau ayahnya ini mulai memaksa melakukan hubungan tersebut saat duduk di kelas 2 SMA dengan mengancam akan dipukuli hingga akan disetrum. Bah, kocak sih, ini anaknya sendiri loh Pak. Wah. Orang yang hidup di Kabupaten Raja Ampat akan tahu. Saya capek, saya datang lihat siapa ada yang autis. Tapi apa yang dia buat? Dia minta apa? Dan setelah ibunya VW ini berpulang ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa pada sekitaran September 2025, VW memutuskan ngekos ya biar menghindar dari si ayah yang rada kocak ini ya. Tapi lagi-lagi karena keadaan Lur, si VW ini tuh harus tetap merawat si bungsu dan juga keponakannya yang masih kecil. Jadinya VW ini tuh tetap nih datang ke rumah ayahnya ini tiap hari untuk memasak hingga menyiapkan kebutuhan lainnya. Dan puncaknya Lur, ketika live streaming itu mulai disiarkan pada Rabu tanggal 10 Desember 2025 malam, VW ini tuh datang seperti biasanya lah ya, memasak untuk si bungsu dan juga keponakannya yang masih kecil ini kan. Tapi karena si VW ini tuh udah kelelahan banget, tiba-tiba dia akhirnya tertidur pulas kan. Dan sekitaran jam setengah 12 malam, tiba-tiba ayahnya ini yang dalam kondisi mabuk masuk ke kamarnya si VW Lur dan mencoba memaksa berhubungan, ya kayak gitulah ya. Aduh. Awalnya si ayahnya yang kocak ini tuh meraba-raba tubuh
VW lur. Ya VW yang lagi tidur pulas kaget lah ya, terus lari keluar. Tapi malah diancem, dilaporkan polisi. Lah kocak lagi, dia yang salah malah anaknya yang mau dilaporin. Lah kagak waras nih. Dalam kehidupan sehari-harinya, VW ini tuh terpaksa menjalani hari-hari penuh dilema, tidak bisa menjalani kehidupan normal sebagaimana manusia pada umumnya. Ya sebagaimana perempuan yang dicintai oleh ayahnya sendiri kan. Ya dia tuh sayang ke ayahnya tapi mikir juga ya, kok ayahnya tega gitu kayak gini. Sebenarnya lur, VW ini tuh pernah kabur nih ke daerah Sorong. Tapi begitu dia nggak ada, mamanya yang waktu itu tuh masih hidup ini pasti nelpon. Dan mereka bakal dapat ancaman kekerasan dan sebagainya lah ya dari si ayahnya. Ya jadi terpaksa lah ya si VW ini tuh harus kembali ke rumah itu dan dipaksa melakukan hubungan kayak gitu lagi. Ya terus menerus, ya tiap hari kayak gitu, aduh sampai usianya 35 tahun ya. Setelah video VW ini viral lur, Bupati Raja Ampat yang bernama Orideko Iriano Burdam langsung ngomong gini lur, kalau benar terbukti, wah itu sih kurang ajar. Tegas sih ya, tapi agak telat sih ya Pak. Karena videonya tuh udah keburu muter di seluruh timeline Facebook bahkan TikTok. Bupati ini tuh janji bakal ambil langkah tegas kalau terbukti bersalah. Tapi sementara itu semua masih dalam proses hukum. Dan begitulah ya, kalimat dalam proses hukum lur di negeri ini sering banget artinya ya tunggu aja dulu sih, ya bisa lama prosesnya. Dan Pak Mansur Zahdan selaku Wakil Bupati Raja Ampat menegaskan pemerintah daerah pada prinsipnya hanya menghormati proses hukum yang sudah dilaporkan ke Polda Papua Barat Daya oleh korban. Beliau juga berharap nih kejadian ini tuh akan menjadi pelajaran bagi ASN yang lainnya, sehingga benar-benar fokus melayani masyarakat dan menghindari masalah yang mencederai norma. Ya harapannya semua masyarakat gitu sih ya Pak, tapi kan banyak banget kan oknum-oknum ASN yang melakukan tindakan tak senonoh. Lucu emang. Kuasa hukum VW dari Lembaga Bantuan Hukum Kasih Indah Papua bilang, laporan resmi dari VW ini tuh sebenarnya udah masuk lur ke Polda Papua Barat Daya dengan nomor polisi sejak tanggal 5 November 2025. Berarti sebelum dia live streaming kan. Tapi sampai pertengahan Desember ini statusnya masih dalam tahap penyelidikan. Belum naik ke tahap penyidikan dan belum ditetapkannya tersangka. Wah, keren. Magic. Kuasa hukum VW juga menilai proses hukum ini tuh nggak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mengatur kekerasan seksual sebagai kejahatan yang serius yang harus ditindaklanjuti dengan cepat. Direktur YLBH Kasih Indah Papua dan pengacara korban mengkritik lambatnya penanganan kasus oleh Polda Papua Barat Daya ini lur. Mereka tuh menilai alat bukti termasuk rekaman elektronik atau video dan juga laporan korban tuh udah cukup kuat untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Aktivis juga sampai nih menyerukan agar polisi dan aparat setempat segera menangkap terduga pelaku yaitu si FW jika memang alat bukti sudah memadai. Dan hingga update terakhir belum ada pernyataan resmi dari Polres Raja Ampat maupun Polda Papua Barat Daya yang menjelaskan secara rinci apakah sudah ada perkembangan lebih jauh dalam penyelidikan
penetapan tersangka, penahanan, atau langkah lain dari aparat penegak hukum. Jadi intinya nggak ada update lagi nih Lur. Kayak mandek, nggak tahu mandek atau nggak tahu belum dipublish gitu. Ya intinya sebenarnya berjalan sih ya Lur, tapi berjalan di tempat kali ya. Ya proses hukum ini tuh lagi-lagi beda jauh kan dengan reaksi Bupati yang sempat mengutuk tindakan tersebut secara publik kan. Ironinya Lur, kita itu tuh hidup di zaman dimana video viral lebih cepat ditonton daripada laporan hukum diproses kan. Si korban ini tuh yang berinisial VW udah terbuka kan, publik udah tahu semua. Tapi hukum masih mikir, ini kita tindak sekarang atau tunggu trending lagi ya? Wah, dan disinilah Lur, lucunya negeri plus 62. Kadang kalau pelakunya orang kecil, polisi bisa nyamperin rumah sebelum korbannya sempat update status kan. Tapi kalau yang dituduh pakai seragam dan punya jabatan, semua harus sesuai prosedur. Publik tuh nunggu keadilan Lur, tapi yang datang duluan malah rasa skeptis. Karena jujur aja ya, setiap kali kasus kayak gini muncul, yang kita tanya bukan cuma siapa pelakunya, tapi juga apakah hukum kita masih punya tenaga buat naik tangga kekuasaan. Kasus ini tuh bukan cuma tentang seorang ayah dan seorang putri. Ini tuh tentang bagaimana sistem hukum kita masih pilih-pilih jalur. Prosesnya cepat untuk rakyat biasa, tapi lembut banget kalau yang tersangkut pejabat setempat. Dan kalau keadilan terus dikasih delay, lama-lama rakyat bakal mikir dong ya. Ya kenapa harus lapor polisi kan, kalau sinyal wifi lebih cepat nanggepinnya. Jadi semoga kali ini ya, kata penyelidikan nggak berubah jadi pengalihan. Karena korban ini tuh udah bicarakan dan publik juga udah tahu. Kebenaran nggak selalu butuh pangkat buat didengar. Kadang cuma butuh keberanian buat bicarakan. Ya meski yang kamu lawan duduk di kursi kekuasaan. So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka sama video ini ya. Jangan lupa di komen dan juga di subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan walau terkadang melelahkan dan juga membagongkan. Hadapi semua dengan senyuman. Namaku Tika, see you at next video. Bye.